Nama gue Hari Sumantri. Di sini tujuannya gue buat video ini untuk menjawab pertanyaan kalian semua tentang apa sih yang terjadi, apa sih yang sebenarnya terjadi, terus gimana kondisinya sekarang, terus dan juga untuk meluruskan hal-hal yang sebenarnya nggak kayak begitu loh, ya, tentang yang kayak contohnya yang kayak hand sanitizer. Gue ada baca kemarin, ada yang baca begini, dia bilang itu kayak karma lu deh, lu kena begini tuh karena lu jual hand sanitizer pada saat orang butuh hand sanitizer, lu malah menjualnya dengan harga tinggi segala macam. Tetep loh, gue bilangnya kayak kok malah jauh sekali gitu ngomongnya, kemana ini, case-nya kemana gitu loh. Kayak sebenarnya nggak kayak gitu loh gitu. Gue cuma mau menjelaskan aja, meluruskan, mengklarifikasi di video ini, oke? Sebenarnya gue sedih loh, sedih banget sih sampai dibilang kayak gitu kan. Cuma ya orang kan nggak tahu ya mungkin dengan video ini mereka jadi tahu dan nggak seperti itu lagi ngomongnya, oke? Yang tentang hand sanitizer, bisnis hand sanitizer itu sebenarnya gua itu cuma menalangi uang teman gue yang mau buka bisnis hand sanitizer gitu loh. Jadi gue itu sebenarnya nggak tahu dia bakal ambil di mana, dia bakal jual kemana, dia untung berapa, dia ini gue sebenarnya nggak tahu. Itu juga mungkin salah gue ya, gue nggak mau tahu itu duit, padahal duitnya kan duit gue. Tapi gue nggak mau tahu gitu karena gue mikir ini temen gue gitu, temen deket gitu loh, udah kenal 2 tahun kan. Jadi kayak oh ya udahlah, percayalah, dia lagi butuh duit, mau buka bisnis, lagi pandemik gini kan, ya udah gitu loh, kasih dia aja gitu loh. Dan nominal sebesar itu juga nggak langsung satu kali gue transfer langsung segitu, enggak ya, bertahap selama 3 bulan. Dan nggak buat hand sanitizer doang, cuma lebih besar ke hand sanitizer. Jadi temen gue ini, singkat cerita, temen gue ini tuh mau kan jobless di Sydney, itu jobless, lockdown, kita orang lockdown, jadi stay home terus. Jadi lebih dekat lah, ibaratnya makin dekat gitu sama dia, suka ngobrol apa segala macam. Nah dia cerita lah, dia bilang gue mau bisnis hand sanitizer nih, gue udah dapat penjualnya, gue udah dapat pembelinya, gitu-gitu harganya, dia bilang kayak gitu. Terus dia cerita, dia bilang tapi Bank Indonesia banyak yang tutup gitu loh karena pandemik ini kan. Jadi ya gue boleh gak kayak bilang kayak talangin dulu gitu loh, gue talangin dulu boleh gak, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang gue tanya langsung, lu kapan bayarnya gitu, kapan duit gue balik, gue bilang. Gue kan masih tahu dong kalau lu mau pakai gue talangin duit lu dulu, lu mau kapan balikin gitu kan, gue masih tahu. Dia bilang oke lah, tanggal segini, oke kan. Ya udah, gue percaya aja dong. Seperti itu sebenarnya sih. Jadi gue juga nggak tahu bisnis ini gitu loh, gue cuma sebagai yang nalangin, istilahnya bantu teman lah, seperti itu ya. Jadi bisnis ini pun sebenarnya nanti gue bakal cerita di akhir itu. Sebenarnya bisnis ini sebenarnya nggak ada gitu loh, hand sanitizer itu nggak ada, itu cuma dia ngarang-ngarang sendiri. Itu kalau menurut gue ya, itu kalau menurut gue. Pada saat kejadian gue baru tahu gitu loh. Oke lah, jadi kayak begitu yang tentang hand sanitizer ya. Dan gue juga mau cerita tentang apa yang terjadi, kok bisa sih kayak seperti kayak gitu. Dan ini semua gue dapat dari, istilahnya kalau di Jakarta, di Indo ya, itu BAP dari kepolisian nih. Ini semua di sini, gue nggak ngarang, gue cuma mau kalian tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi itu nggak enak loh kalau kita yang mendapat musibah seperti ini tuh, kalau orang malah ngejudge-nya oh ini kayak gini. Iya, kalau bener sih nggak apa-apa, ini kayak jauh banget gitu, ngelanturnya kayak jauh sekali gitu loh. Padahal lu nggak tahu masalah, tapi lu ngocehnya kayak begitu loh. Kayak gue nggak enak juga, gue ngebaca sedih juga sih, kayak apaan sih ini orang gitu loh ya. Jadi itu pada saat kejadian itu tanggal 29 Mei, hari Jumat. Di sini pada saat hari Jumat itu gue baru bangun tidur. Habis itu ya biasalah ngobrol. Dia tuh kasih gue minuman coffee ginger gitu. Tapi yang anehnya itu dia gak pernah nawarin gue kalau gue gak minta gitu. Dia nawarin misal, Har, lu mau gak sih, mau ini gak, mau kopi gak gitu. Kalau gue mau dia baru buat nih. Tapi hari itu dia langsung kasih gitu, drug gitu, langsung kasih ini, satu gua satu lu gitu. Gue ya biasa aja gitu, kayak oh ya udah, lu udah buatin ya udah. Walaupun gue gak suka, bener-bener gak suka kopi gitu loh. Ya udah, karena gue menghargai dia, gue minum dikit-dikit, kayak strup coba 3 kali strup doang. Cuma bener-bener dikit gue minumnya, cuma untuk menghargai dia. Sambil main video games. Habis itu 2 jam gitu, kayak gue main bareng. Abis itu baterai juga habis. Ya udah, gue masuk kamar, gue sambil ngecas handphone, gue ini sambil nonton YouTube gitu kan, nonton YouTube. Terus gue langsung, gue lupa pada saat itu ya, gue lupa langsung ketiduran, kayak tiba-tiba tidur aja gitu kan. Nah disinilah
awal mula cerita, awal kisah ceritanya dimulai. Oke? Jadi gue jelasin dulu, gue ini sama teman gue itu udah kenal di Sydney. Gue baru kenalnya di Sydney, tapi udah lama, udah 2 tahunan gitu, dari 2017 kalau nggak salah ya. Kita tuh tinggal bareng di master room. Master room itu kayak room di mana ada WC di dalam gitu, itu kita sebut master room. Terus ada, kita itu nggak satu ranjang tapi single gitu ya, gitulah. Habis itu gue langsung masuk ke ininya ya, ceritanya. Yang penting kalian udah tahu gue itu temenan udah agak lama, udah bisa dibilang teman deket lah ya, seperti itu kayak gitu. Jadi ceritanya udah gue tidur, pas saat gue tidur tiba-tiba tuh gue ngerasa ada yang pukul gue, pukul gue begini kan, pukul gue pakai barang yang keras, barang tumpul yang keras di bagian kepala gue gitu. Pada saat itu, ini gue cerita point of view dari gue ya, dari gue apa yang gue rasain, apa yang gue ingat juga. Jadi pada saat itu gue dipukul, gue itu ngerasa itu kayak gue itu lagi mimpi tapi enggak juga, tapi berasa real. Tapi nggak tahu gitu, kayak linglung gitu, ngerti gak sih, kayak baru lagi tidur dipukul tuh kayak linglung. Mungkin ya, gue nggak bilang ini bener, gue juga nggak bilang ini pasti. Mungkin gue begitu karena ada efek minuman yang dikasih, itu efek obat tidur. Mungkin ya, gue masih bilang mungkin. Karena polisi sampai saat ini belum kasih gue keterangan selanjutnya tentang itu. Cuma kemungkinan seperti itu. Tapi ya masa iya gue tidur kayak babi banget kan ya, masa ya dipukul pakai palu gitu, masa nggak bangun kan, kayak nggak ada perlawanan sama sekali gitu. Tapi karena gue yakin, karena ada efek sesuatu yang buat gue seperti itu. Jadi gue dipukul lama tuh, kayak sekitar 1 menit dipukul-pukul begini kan, 1 menit kayaknya sekitar 20 hantaman di bagian kepala gue sini nih. Ini di sini. Kalian kalau mau lihat videonya luka bagian kepala gue sini tuh bisa lihat di Instagram gue ya. Habis itu juga kena sini, habis itu juga tangan gue patah. Mungkin pada saat gue defend gitu, gue mungkin begini ya. Jadi kena sini gue patah, dan sini gue kemarin bengkak. Tangan gue sini juga kemarin gue nggak bisa begini, nggak bisa naikin tangan gue gitu. Benar-benar bengkak parah gitu. Nah, pada saat dia pukul-pukul gue itu mikirnya itu, pertama kan gue mikir itu kayak mimpi. Tapi kayaknya beneran juga, lama-lama gue mikir, wah ini kayaknya ada pencuri masuk nih ke unit gue udah mikir kayak gitu. Dan dia mukul gue itu, kalau orang kesel sama lu kan, dia pasti sambil mukul sambil ini kan, sambil swearing kan, sambil kayak maki-maki lu kan, apa lu gitu kan ya. Kalau ini enggak, dia itu mukul gue diam. Jadi gue mikirnya itu, pada saat itu gue mikir itu kayak, oh ini pencuri nih, ini pencuri masuk unit gue gitu loh ya. Jadi gue pada saat dipukul, untungnya gue nggak pingsan, untungnya gue masih bisa bangun untuk mencoba keluar dari kamar gue itu. Nah, pada saat gue udah berusaha keluar, dia itu block way untuk keluar dari pintu itu loh, keluar dari ruangan itu. Dia pakai badannya begini kan, tutup gitu. Tapi abis itu gue coba berusaha keluar, dia tetap ini kan, tetap block the way kan. Nah di situ, jadi untungnya di sini, nah gue kasih juga itu dalam kondisi gelap ya, jadi mungkin lampunya nggak dinyalain pada saat itu. Jadi gue juga nggak tahu itu yang mukulin gue itu siapa gitu pada saat itu. Tapi pada saat gue mau buka, di dekat pintu itu di sebelah sini ada apa namanya, ada saklar yang buat lampu. Jadi pas gue nggak bisa keluar, ya udah lah, gue sambil pencet saklarnya on, jadi lampunya nyala. Pada saat lampu nyala, gue kaget di situ. Gue benar-benar kaget tuh, karena ternyata yang gue lihat itu ternyata temen gue ini loh, temen gue yang 2 tahun ini gue kenal gitu loh. Gue kaget, gue karena gue masih nggak ada kayak gimana ya, pukulan yang dia pukulin tadi itu dalam semenit itu, kayak gue baru dipukul tuh masih kayak nggak ngerasa dipukul gitu kan, kayak masih belum tahu sakitnya kan. Gue masih santai bilang, kok lu mukul gue sih gitu kan. Gue sebut nama dia sih, cuma kan gue nggak boleh sebut di sini kan. Jadi gue bilang, kok lu pukul gue bilang, lu tenang dulu, gue bilang kayak gitu. Dia dengan muka marahnya gitu ya, kayak mukanya udah merah banget, udah kayak marah gitu. Dia langsung bilang, lu ngapain bawa taruh pisau di toilet, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, kok nggak tahu tentang pisau apaan yang lu maksud, gue nggak tahu sama sekali. Nah dia sambil ngomong itu, dia sambil pukulin gue tuh, pukul terus kan. Ya udah, habis itu gue juga bingung kan, mau keluar nggak bisa gitu kan. Nah untungnya, jadi gue sambil yelling gitu, kayak sambil teriak ke orang, biar teriak lah kayak gitu kan, bilang help gitu kan, help, someone want to kill me, gue bilang kayak gitu. Seseorang mau bunuh gue bilang. Jadi untungnya another roommates gue yang di sebelah denger gitu. Tadinya dikira bercanda, karena kan kita berdua itu memang nggak pernah berantem, nggak pernah marahan gitu loh. Jadi dikira bercanda, tapi kok
kayak ada suara ini, lo tau gak sih, tembok kayak gitu, kayak bum 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 gitu. Jadi dia cek lah, pas dia cek, dia buka sedikit nih. Aku kan sambil tarikan pintu tuh, sambil dia nahan gitu kan. Dia ada buka dikit, dia lihat muka gue udah penuh berlumuran darah gitu loh, sampai baju gue berdarah semua, sini gue berdarah, sini. Lo tau kan kalau pala bocor itu gimana kan, sini berdarah semuanya. Dia kaget dia langsung panggil orang Filipin. Nah ini yang pertama lihat itu orang cewek. Maklum lah ya, cewek, namanya cewek, kalau lihat darah gitu segala banyak itu pasti kaget gitu loh. Jadi dia panggil orang Filipin. Nah orang Filipin ini dia itu tidur pakai headset. Jadi nggak tahu sebenarnya, makanya mesti dibangunin sama yang. Untungnya gue bersyukur banget dia itu masih denger loh. Maksudnya masih ada di rumah, belum pergi gitu loh. Kalau nggak gue udah nggak tahu nasib gue sekarang kayak gimana ya. Nah jadi yang Filipin ini itu langsung kaget ngelihat kita orang berantem gitu. Terus gue sambil bilang, Tok, panggil polisi, gue bilang, call the police right now, gue bilang kayak gitu. Nah si orang ini dengar gue ngomong kayak gitu, dia bilang, dia pakai bahasa Inggris, dia ngomong kayak gini, intinya ya dia bilang, enggak, lu tahu kan, lu udah kenal gue lama kan, 2 tahun lebih, gue nggak pernah ngelakuin hal ini sebelumnya. Dia bilang gitu ke si Filipin ini, kayak teriak gitu sambil kita pukul gue kayak gitu kan. Dia sambil ngomong gitu, kita sambil debat kayak gitu kan. Habis itu gue tetap ngotot, gue bilang call the police gue kayak gitu, soalnya gue udah bener-bener sini darah semua gitu loh. Nah pada saat kita ngomong kayak gitu, ada satu momen yang gue lupa ceritain itu. Jadi itu dia berusaha, pada saat gue mau keluar, dia berusaha nendang daerah kelamin gue gitu. Untungnya nggak kena, dia menggunakan dengkul gitu. Jadi untungnya nggak kena, untungnya kenanya di bagian atasnya dikit. Jadi itu di bagian atasnya itu bengkak ya, swollen dikit. Untungnya nggak kena gitu loh. Kalau nggak kena gue nggak tahu gimana nasib gue lagi, gila ya. Jadi sampai mana ya tadi? Oh ya, jadi pada saat dia udah telepon polis, barulah orang Filipina ini bantu gue keluar gitu. Jadi ini pintu, ini gua, ini dia yang blok W di sini, ini gua, dia sini orang Filipina. Jadi dia bantu dorong gini. Jadi dia dorong gini, yang orang ini kejepit gitu. Kejepit di sini kita itu ada toilet, gue bilang kan, sini ada toilet. Jadi dia kejepit sini, gue bisa keluar gitu. Ngerti gak? Gue bisa keluar sini. Nah, pada saat gue bisa keluar gitu, gue langsung duduk di sofa dengan muka shock kayak gimana sih lu kalau dipukulin pada saat lu lagi tidur pakai barang yang keras gitu kan, keras tumpul gitu, lu pasti shock kan. Terus dan kata teman gue sih ya, ini kata dia ya, gue nggak lihat, dia itu masih dengan santai masih masuk ke WC cuci tangan loh. Gila kan orang kayak gitu kan, gila. Gue sih nggak bener-bener nggak sangka sama sekali itu bisa dibilang psikopat kali ya, psikopat kayak gitu. Dia masih bisa cuci tangan loh. Pantesan pada saat kejadian besoknya detektif itu datang sama polisi, interview gue, nanya-nanya gini gitu. Dia nanya, gue ada masuk ke toilet gak after kejadian gue udah berumuran darah gitu. Gue bilang nggak ada gitu. Gue baru tahu dari teman gue itu ternyata dia yang masuk untuk cuci tangan gitu loh. Gila kan, gila banget kan. Nah lanjut ya. Jadi pada saat gue di sofa, gue itu ngelihat dia bolak-balik living room terus ke kamar gitu. Gue takut karena gue kayak gue ngeliat dia takut gitu loh. Gue langsung masuk ke ruangan cewek itu yang namanya Roro, yang tadi panggil orang Filipina itu. Gue langsung masuk, gue duduk di kasur dia, gue bilang, lu di sini, lu tolong jagain gue dulu bentar ya, gue bilang kayak gitu. Gue bilang, lu tolong jagain gue dulu sebentar. Nah jadi gue di sini mau jelasin dikit kalau sebenarnya itu mereka berdua, orang Filipina sama cewek ini yang Roro ini, sebenarnya mereka itu benar-benar nggak tahu kejadian sebenarnya. Yang mereka tangkep itu kayak, oh gue sama temen gue ini berantem hebat sampai berumuran darah gitu, tapi mereka nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Makanya dan gue juga bingung sih. Jadi pada saat pintu keluar itu tuh yang temen gue ini bilang kayak, dia mau bunuh gue gitu loh. Dia berusaha mau bunuh gue, padahal kondisinya itu gue yang udah berumuran darah, udah ini, dianya itu nggak terluka sama sekali. Gue juga bingung dia kenapa bisa sampai bikin cerita kalau gue yang mau bunuh dia gitu loh, gitu kan. Nah jadi temen cewek ini gue bilang, lu stay dulu di sini, temenin gue. Tapi dia bilang dia sambil jagain dia gitu. Gue udah bener-bener bego kayak di kasurnya dia, gue cuma begini ngeliat darah netes terus gitu. Gue juga bener bego begitu sambil nunggu polisi datang. Dan kenapa gue nggak tahu kenapa gue begonya itu, kenapa gue nggak keluar apartemen gitu loh ya, karena gue nggak tahu ya gue kenapa gue malah masuk tetap di situ. Dan nih orang juga, yang teman gue ini juga nggak keluar, nggak kabur, nggak apa gitu. Gue juga nggak tahu, karena gue percaya dia itu bakalan bikin cerita kalau gue yang seakan-akan mau bunuh dia seperti itu. Nah pada saat polisi datang, temen gue cerita kayaknya ada sekitar 15 polisi yang datang ke unit kita orang. Polisi pada saat datang itu posisi gue di
di dekat living room, dia di balkoni gitu ya. Jadi gue bisa dengar apa yang bisa sedikit dengar lah gitu ya. Nah polisi ini lihat gue itu, dia malah nanya kayak, dia kan lihat gue udah berumuran darah banget kan di sini kan. Dia tuh malah nanya baik-baik kayak gimana. Nah posisi dia itu dibentak-bentak, gue nggak tahu ya. Dia cuma dibentak-bentak. Itu yang gue dengar pada saat itu. Nah ada hal yang gue mau kasih tau juga. Pada saat sebelum polisi datang, dia keluar itu, gue udah di living, gue udah di ruangan itu, dia masuk ke balkoni kan. Dia balkoni itu nelfon orang. Dia bilang dengan nada-nada yang agak panik, dia bilang tuh polisi mau datang, polisi mau datang. Jadi tuh gue baru tahu dia itu membuat cerita ke keluarganya itu kayak seakan-akan gue yang mau bunuh dia, seperti itu. Gila kan? Padahal gue yang berumuran darah gitu. Jadi ya gitu, polisi datang ngecek gue, terus polisi telepon ambulans. Bukan telepon ambulans, jadi si Filipina ini telepon polisi sekalian ambulans kayaknya. Gue nggak tahu, gue udah nggak ingat sama sekali. Jadi kayak gitu. Nah itu yang kejadian yang gue tahu pada saat itu benar-benar yang gue alami, yang gue tahu pada saat itu. Nah jadi gue dibawa ke rumah sakit, yang bisa kalian lihat di 7 News Sydney. Gue dibawa ke rumah sakit dengan berumuran darah segala macem. Di situ gue stay di hospital, dan katanya juga dia dibawa ke hospital dengan ada gejala apa ya, dia bilang dia benar-benar nggak ada injured sama sekali, yang nggak ada apa sih, pokoknya nggak terluka sama sekali kayak gitu. Tapi dia dibawa ke rumah sakit katanya di sini karena terkena apa ya nih, gue cari dulu bentar ya. Jadi itu gue nggak tahu istilahnya apa, tadi gue lupa di mana istilahnya, gue nggak tahu apa. Jadi istilahnya itu di mana orang yang saking stresnya, saking takutnya itu otot di bagian tubuh dia itu lemes. Jadi dia nggak bisa kontrol badan dia gitu, jadi lemes banget. Makanya itu alasan dia dibawa ke rumah sakit untuk dikasih infus overnight gitu loh, dikasih infus semalaman gitu. Itu info yang terakhir gue tahu, dan terakhir yang gue lihat ketemu dia di situ. Nah besoknya polisi dan detektif langsung ke nanya-nanya gue, interview gue kayak gimana gitu kan. Dan hasilnya itu dia bakal bilang kayak gini. Dia bilang di dekat tempat tidur temen gue, ada green trolley bag, di mana yang berisi dalamnya itu berisi bleach pemutih, toilet cleaner, hacksaw itu kayak apa ya, gergaji manual ya kan. Habis itu gloves, habis itu glad wrap. Wrap itu yang kayak buat bungkus makanan tapi yang transparan gitu loh. Tahu gak sih? Yang tau lah ya pokoknya itu. Dan extra large garbage bag. Jadi ini tuh barang itu yang ditemuin sama tim detektif dan tim polisi, dan mereka tuh nggak ada bilang yang menemukan. Kan si temen gue bilang di toilet ada pisau kan, ternyata kayaknya sih polisi nggak menemukan pisau ada di situ. Jadi gue nggak tahu apa yang dia ngomong tentang pisau itu, gue nggak tahu sama sekali. Dan polisi juga nggak menemukan adanya pisau di toilet gitu loh. Nah di sini under police guard in hospital the defendant, temen gue, jadi di hospital teman gue itu menjelaskan kalau gue ini yang berusaha untuk membunuh dia. Dia itu attack gue menggunakan palu karena dia percaya gue itu mau bunuh dia gitu loh. Tapi hasilnya itu gue itu belum melakukan apa-apa kepada si pelaku. Walaupun gini, jadi kayak walaupun ada pisau di toilet misalkan ya, ada pisau di toilet, tapi kan gue nggak pernah ada actionnya gitu loh. Walaupun pisaunya itu nggak ada, tapi kan gue nggak ada actionnya. Jadi dia bilang di sini teman gue mengira gue itu menyembunyikan sesuatu dari dia gitu loh. Itu yang dia sampaikan ke polisi. Dia bilang seperti itu. Nah di sini juga ada keputusan hasil polisi. Dia bilang kayak gini. Polisi mengira teman gue ini sudah mempunyai rencana untuk membunuh gue gitu loh. Jadi kayak seperti pembunuhan berencana seperti itulah ya. Jadi hasil hantaman yang dilakukan oleh teman gue kepada gue itu yang 20 strike gitu, 10 sampai 20 hantaman itu yang menggunakan palu itu menghasilkan dua fracture skull. Itu maksudnya apa sih, retakan pada tengkorak bagian kepala nih, bagian sini. Terus tangan gue juga
patah di sini. Habis itu masih ada lagi dan lain-lain dia bilang. Nah, dalam hasil penemuan tim penyelidik polisi dan detektif, dia menemukan yang tadi gue bilang itu green bag, trolley bag itu, yang dimana isinya itu tentang glove, ada sarung tangan, ada gergaji, ada pemutih, ada cling wrap, sama large garbage bags. Item ini dipercaya digunakan untuk menghilangkan dan menyembunyikan tubuh manusia. Nah, di sini mungkin itu kayak gue itu bakal dimutilasi, kemungkinan bakal dimutilasi seperti itu. Gila ya, serem banget ya, kayak lu bakalan gunain gergaji buat apa sih? Buat memutilasi orang gitu. Gila, gue nggak habis pikir sih, gimana sih akal sehat seorang manusia itu sampai bisa mau mutilasi kayak gitu kan. Gila, itu benar-benar speechless, sampai kayak sadis banget gitu loh. Ya gak sih? Nah, itu hasil dari detektif dan tim polisi. Nah, jadi gue sama temen gue juga ada cerita. Nah, ternyata temen gue ini bakalan keluar pada saat hari Senin. Jadi kan kejadian hari Jumat, besok Seninnya itu dia bakal keluar. Memang udah notice dari 2 minggu lalu gitu loh. Jadi pada saat hari Jumat ini dia rencana, mungkin ya, ini gue bilang masih mungkin, rencananya kayak gini. Kita discuss sama temen gue, jadi sama teman-teman yang bukan si doi gitu loh. Discuss, mungkin ya, cerita itu Jumat dia melakukan aksinya. Kalau berhasil, dia bakal hari Sabtu dia bakal bawa sewa removal untuk pemindahan barang-barang dia sekalian gitu, kayak sewa removal. Dan gue juga bakal dibawa itu dalam kondisi, nggak tahu lah kondisi apa, lu bisa pikir sendiri lah ya. Gila sih, gue kalau bayangin sadis banget, gila. Gue kayak langsung syukur gue masih bisa survive di keadaan seperti itu gitu loh ya. Gue bener-bener terima kasih banget sama Tuhan yang udah kasih gue kesempatan hidup ya, bisa dibilang seperti itu. Thank you banget, gue bersyukur banget. Cuma lucunya nih, teman gue ada yang bilang, kayaknya lu pakai ini ya, helmet level 3 PUBG ya, dia bilang gitu. Cuma bikin lucuan doang sih, nggak kayak gimana, ya udah. Cuma gitu aja sih, mungkin buat yang nanya kejadiannya seperti apa, gue cuma bisa cerita seperti itu so far. Cuma bisa cerita seperti itu. Jadi sampai di sini dulu videonya. Tolong buat kalian yang mau nonton video ini, nonton jangan setengah-setengah, karena nanti setengah-setengah ceritanya juga setengah-setengah dan kalian udah ngejudge. Oh, jadi gini, belum nonton habis tapi udah ngejudge gini. Oh ya, dan gue juga mau bilang juga yang tentang hand sanitizer itu. Gue udah ngomong pada saat kejadiannya nih, setelah kejadian, kan temen gue banyak yang jenguk gue kan. Kita tuh ngobrol. Ternyata kemungkinan, gue ini nggak bilang 100% benar. Ternyata bisnis hand sanitizer itu sebenarnya kayaknya ya, sepertinya itu nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Jadi itu sebenarnya dia menggunakan duit gue ini tuh untuk membayar utang yang lain, membayar utang orang lain gitu. Dan bodohnya gue nggak tahu kalau dia itu punya utang ke orang lain. Karena dia bilang kayak gini waktu itu, Har, lu jangan bilang gue ini ya, bilang gue jualan hand sanitizer ke orang-orang, ntar takutnya orang-orang tanya gue nggak enak mau jawab apa kan. Dia bilang kayak gitu, gue bilang oh ya udah gitu, gue jadi diam-diam. Kejadian ini belum terjadi, nggak ada satupun yang tahu duit gue ada dia dengan nominal seperti itu, kayak gitu. Nggak ada yang tahu. Sampai kejadian ini baru, sampai teman dekat pun gue aja nggak ada yang tahu kalau duit gue ada di dia segitu gitu loh ya. Gitu. Jadi kayaknya dia itu udah kehabisan akal untuk bayar orang, mungkin ya. Ini gue masih, semua yang gue omong ini tuh kemungkinan ya, itu nggak pasti. Jadi kemungkinan itu dia itu udah mentok. Jadi dia udah jadi misalnya dia utang orang segini, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang kan. Jadi itu dia mendingan utang sama gue doang, pakai duit gue nih buat bayar si A, si B, si C, si D, si E nih. Jadi dia utangnya cuma gue doang. Nah, jadi dia tinggal lenyapin gue doang gitu. Mungkin pemikiran dia seperti itu gitu loh. Gue ceritain juga serem banget sih, kayak sadis banget sih ada orang kayak begitu ya. Gila. Terus gue benar-benar masih nggak nyangka banget kejadian ini terjadi. Jadi kayak gitulah, oke. Jadi thank you so much yang udah nonton video ini. Oke.
Jadi gua sendiri gue pribadi cuma mau minta doanya aja sih, kayak doanya aja lah, udah pokoknya doa itu udah lebih dari cukup. Udah segitu aja videonya. Oke, terima kasih banyak.